Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a dinahum ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat Sehat, Pak. Abdul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kondisi yang kita hadapi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa menjadikan beliau sebagai panutan, suri tauladan, imam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, kok. Baik, Mansur. ibu-ibu sekalian, mari kesempatan yang baik ini kita manfaatkan untuk terus berusaha meningkatkan keterampilan kita memahami teks-teks Qurani. Untuk itu mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik. Tadi sudah disampaikan di belakang layar tadi bahwa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan kita dengan latihan H. Latihan H ini berarti adalah latihan terakhir. Latihan terakhir dari pelajaran ke-25 ini. Mudah-mudahan ini bisa kita kerjakan, bisa kita jawab, bisa kita pahami secara maksimal, sehingga pada pertemuan kita yang akan datang, kita bisa bergeser memahami pelajaran yang ke-26. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas penekanannya tentu tanmiyatul mufrodat, ya, tanmiyatul mufrodat yang berkaitan dengan kata-kata, ya, berkaitan dengan kata-kata pokok yang ada pada pelajaran, ya, pada pelajaran kita yang ke-25. Apa di antara kata yang kita sudah dalami pada pelajaran kita yang ke-25 ada kaitannya dengan al-qadar. Ya, ada kaitan dengan al-qadar. Kemudian ada kaitannya berikutnya pada pelajaran kita 25 ini dengan kata-kata yang berkembang dari 3 huruf dasar khosiroh. Ya, khosiroh. Kemudian kita juga pada pelajaran ini sudah membahas kata yang bermakna, ya, kata apa? Kata tabaroka, ya. Kata tabaroka, ya tabaroku. Atau kalau kita lihat kembali, ya, di tanmiyatul mufrodat ada anzaro yunziru, ada basyara yubashiru, kemudian ada kallama yukallimu, takallama ya takallamu, sudah kita latih pada ayat-ayat sebelumnya. Kemudian ada kata bayan, kata bayan, ada bayinat, kemudian ada kata risalah, ya, arsala, yursilu, kemudian ada kata ruh, arwah, kata ummi, ya, kata ummi jangan lupa, ummi sudah kita bahas.
kemudian kamala, kamula, yakmulu, atamma, yutimmu, kemudian kata rodia, yardo, ridon. Sudah kita bahas dari segi tanmiyatul mufrodat. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian, tentu masih ingat ya bahwa pada pelajaran kita yang ke-25 ini adalah kelanjutan dari pelajaran 23, 24. 3 pelajaran berturut-turut yang membahas tentang bentuk sifah ya, yang membahas tentang bentuk sifah dalam bahasa Arab. Kalau di pelajaran 23, bentuk sifah yang pertama kita bahas apa namanya, ibu-ibu sekalian? Isim maf'ul. Isim fa'il. Isim Isim fa'il. fa'il. Isim Bagus. fa'il. Ya, Fa'il dan isim fa'il. Kemudian pelajaran 24, kita berkenalan dengan isim Isim maf'ul. maf'ul. Oke, bagus. Kemudian Maf'ul. pelajaran 25, kita berkenalan dengan beberapa bentuk sifah yang lain. Ya. Yang lain. Alhamdulillah. Itu juga menjadi bagian yang tentunya tidak terpisah dari kajian-kajian kita berikutnya. Baik, ibu-ibu sekalian, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati, pikiran, kemudian perasaan kita dilembutkan oleh Allah sehingga kita bisa lebih mudah menerima dan memahami kebenaran yang disampaikannya melalui kalamnya, melalui ayat-ayatnya. Baik, kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma rabbana rabbana zidna zidna ilman ilman nafian nafi'an warzuqna warzuqna fahman fahman wasi'an wasi'an birahmatika birahmatika ya ya arhamar arhamar rahimin. rahimin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Ayo, izin ya, izin ibu-ibu sekalian, kita mulai berikut ini dengan membaca. Ya, kita mulai dengan membaca. Oke. Eh, Silakan Ibu Bapak sekalian dibaca ayat yang akan kita bahas surah Al-Qadar. Inna Ya, silakan Ibu Bapak, Ibu sekalian dibaca surah Al-Qadarnya. inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu بإذن والروح ربهم من كل فيها أمر بإذن سلام هي حتى مطلع الفجر. Salamun hiya hatta Oke, baik. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Kita lanjut berikutnya. Silakan. Az-Zumar 15. wa'budu ma syi'tum min duni qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Dilanjut berikutnya. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Iya, baik. Oke. Kemudian terakhir ini ada hadis ya. Ada hadis, nanti kita bahas hadisnya. Kita baca yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa sabda beliau? Khairukum Khairukum man man ta'allama al-Qur'an ta'allamal wa 'allamahu. Qur'ana wa 'allama. Kemudian al-ilmu Al-ilmu hayatul hayatul Islam Islam wa wa imadul imadul iman. iman. Wa man alima Wa man ilman aliman atamallahu atamallahu ajrahu. ajrahu.
Wa man ومن تعلم ta'allama فعمل fa'amila علم ما لا allamahullahu يعلم. ma lam ya'lam. Ini Ya. luar biasa. Ini kandungan hadis ini nanti kita bahas, kita ungkap bersama-sama apa makna yang bisa kita gali, kita pahami, kita resapi, kita hayati dari hadis tersebut menjadi motivasi di dalam kegiatan kita belajar, ya, dalam kegiatan kita belajar. Dipersilakan ibu-ibu sekalian, kita mulai dari Al-Qadar 1 sampai 5, ya. Silakan, seumpama ada yang belum terpahami, ya. Sebelum ada yang terpahami, kita bahas itu terlebih dahulu. Iya. Adrokab, Pak Guru. Baik, Ajirun. apalagi? Adrok. Adraka. Ya, sama ya dengan Bu Ida tadi ya. Matolai. Iya, baik. Matolain. Sudah, itu saja ibu-ibu sekalian. Alfi, Pak Guru, Alfi itu 1000 ya? Apa sih? Apa, Bu Fatimah? Alfi itu betul, 1000 ya? Iya. Oh, Oke, baik. Ada lagi yang lain? boleh. Nggak ada, Pak Guru. Baik, mari kita bahas ya. Ya, kita bahas ungkapan-ungkapan ini ya, ungkapan-ungkapan ini yang paling dekat ya, paling dekat dengan pemahaman kita, kata ini matla ini. Matla ya, matla ini seperti apa ya? Seperti madros ya, seperti madros. Madros itu madrasah. Seperti apa ini? Seperti ma'bad ya, ma'bad. Seperti apa ini? Seperti makom. Jauh sih ya, matla ya, tapi jauh nggak pas juga ya kata-katanya. Saya akan coba sebutkan beberapa kata lain lagi ya. Ini seperti kata majma'. Nah, apalagi itu majma' nggak populer juga di kita ya. Seperti kata makro. Makro. Nggak juga populer. Kata apa nih yang makbar, makbar, makbaroh, makbaroh. Nah, mungkin ini paling dekat ini ya, makbaroh. Makbaroh jamaknya makobir. Ya, makbaroh jamaknya makobir. Makobir orang Betawi jadinya kober. Gitu. Kok jadi kober? Ya gara-gara mudori jadinya mudore. Makobir jadinya kober. Tuh. Paham ibu-ibu sekalian, kober? Mobil itu tempat kuburan. Kuburan, Pak. Kuburan, Pak Guru. Ya, itu ya. Tuh, kuburan itu makbaroh ya, dalam bahasa Arab makbaroh itu tempat dikubur. Nah, kubur itu kan dari bahasa Arab itu. Ya, kubur jadinya makbaroh, tempat kubur.
Ini Baru. matla ini seperti madros tadi, madrasah. Nah, madrasah itu apa madrasah? Belajar. Tempat belajar. Oh, Tempat belajar. Tempat belajar. Nah, jadi matla ini tempat apa? Nah, itu tempat apa ini? Itu satu hal ya. tempat. Yang kedua, dia selain selain bermakna tempat, dia juga bisa bermakna waktu. Nah, ini seperti apa? Seperti maulid. Nah, maulid. Maulid itu apa? Lahiran. 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 Tempat Tempat lahir kelahiran. atau waktu lahir. Nah, gitu maulid ya. Tempat Nah, lahir. kemana arahnya ini? Ini arahnya seperti makbaroh tadi mimnya tidak pokok, seperti madrasah tadi mimnya tidak pokok, ya, seperti apalagi kata yang kita punya tadi maulid, Makrobin. makobir, Makrobir. itu mimnya tidak pokok, yang pokok adalah tiga ini, to, lam, ain. Inilah yang sering ya nanti ini bulan sebentar lagi ini kan udah Zulhijjah nih. Di Muharram nanti apa yang ibu-ibu ingat di bulan Muharram? Puasa. Puasa. Apa? Puasa. Oke. Puasa Bu. Puasa apa Bu di bulan Muharram? Kemarin. Syuro. Baru. Syuro. Iya. 9, 10. Apalagi kalau tanggal 1 Muharram dikenal dengan apa? Satu Syuro. Itu tahun baru Hijriah. Iya. Eh, tahun baru. Apa latar belakang dari tahun baru tersebut yang tanggal 1 Muharram? Hijrah. Hijrah. Siapa yang hijrah? Rasulullah. Rasulullah. Muhajirin. Nah, kita nih. Kemudian pada saat Nabi sampai di Madinah, ada lagu, ada syair yang Tola al-Badru itu. Nah, itu dia. Gitu ya. Itu ya. Tola'al badru. Lain. Nah, itu dari kata itulah tola'a menjadi matla. Ya, tuh. Tola'a seperti sajadah. Sajadah masdarnya apa? Sajadah. Ya, selain sajadah apalagi yang sudah jadi bahasa Indonesia? Sajadah. Sajadah. Yang sudah jadi bahasa Sujud, Indonesia lagi sujud, ya. Sujud. Jadi dari apa tadi sajadah menjadi sujud, maka tola'a bisa menjadi Tulu. tulu, ya. Tulu. Tulu syamsi. Tulu syamsi. Ya, tulu syamsi di mana? Di sebelah timur. Nah, sebelah timur. Tulu syamsi itu di sebelah timur. Kalau gitu ya, kalau yang sebelah barat itu maghrib. Ya, maghrib itu maghrib. Dulu. Maghrib itu dari apa? Rin, ro, ba. Nah, Ya, maka ada kata maghribi. Nah, maghrib itu apa? Maroko. Jadinya Maroko itu di mana? Ada di sebelah Barat. barat. Nah, maka kalau ada matla itu ada matla itu ada di sebelah timur itu. Kemudian ada maghrib, ada juga masyrik. Masyrik, maghrib. Ini dia untuk kata matla ya. Bisa bermakna waktu, bisa bermakna tempat. Waktu apa berarti dalam konteks ini? Waktu fajar. Iya, waktu terbitnya Terbit fajar. ya. Fajar. Itu. Kita lanjut berikutnya, naik ya, naik. Ini untuk kata ini yang alfi ini itu ada cerita terkenal. Nah, ada cerita terkenal yang di antara tokoh utamanya itu adalah ada Aladin, Alauddin. Nah, ada Alauddin yang menceritakan tentang riuh rendah ya kehidupan yang ada di kota Baghdad. Apa judulnya?
1001 malam. Ya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, judul tersebut diungkapkan menjadi Alfu Lailah wa Lailah. Oh, alhamdulillah. Alfu Lailah wa Lailah. Tuh, ya. Seperti yang tadi ya, Alfu Lailah wa Lailah. Bahasa Indonesia jadinya 1001. iya, 1001 malam. Malam. Ya, Alfu Lailah, Alfu Alfa Alfi itu ya. Alfu Alfa Alfi sama maknanya ya. Sama maknanya. Kemudian berikutnya ini Ibu Bapak sekalian, ini kira-kira ini kata ini memang kata yang istimewa. Jarang digunakan ini yang adroka, jarang digunakan. Apa ini ya? Ada fenomena kebahasaan apa di sini? Adroka, coba ibu bapak sekalian, ya ibu-ibu sekalian ya, lupa ini Pak Hamidnya nggak hadir ya. Coba ibu bapak sekalian, apa lagi? Ibu-ibu sekalian ya, adroka, coba dilihat ada berapa huruf komposisinya. Darah. 5, Pak. Oke, bagus. 5 ya. Ada 5 ya. Dari kelima-lima tersebut, mana yang ibu-ibu rasa, oh kayaknya akrab nih, gitu. Kayaknya akrab nih dari kata adroka. Kayaknya sering dengar nih, kayaknya sering ketemu nih gitu. Yang mana? Hamzah, dal, ro. Adro. Sering itu, adro sering. Hebat, Bu Munti akrab juga dengan adro. Yang lain? Ini kan namanya juga main perasaan ya. Perasaan orang kan beda-beda ya. Tinggal sebut aja sebenarnya. Paling K-nya Pak Guru tuh K. Iya, bagus ya. K gitu ya. Itu ya, K. Nah, K apa yang ibu-ibu kenali kalau dari K? Itu ya. Kamu kan? Iya, Kamu. bagus. Nah, kalau K-nya kita pisahkan, maka tersisa adro. Ya, adro. Nah, coba lihat adro, ibu-ibu sekalian, itu kira-kira bentuk berapa? Bentuk itu 3 ya, Pak Guru. Bagus. Dari mana dikenali itu bentuk Itu 3 3? 4. Yang tengah. Iya, Tapi itu 4 bagus. ya. Bagus. Yang tengah urutan keberapa? Ini Itu 4 ya. Oke, bagus. Nah, oke, kalau gitu geser. Bentuk berapa kira-kira? Bentuk itu AA ya, Pak. Ada. Bentuk berapa kira-kira? Bentuk 1 mungkin, Pak. Oke, bagus. Bagus, Iya. bagus, bagus. Dari mana diduga bentuk 1? AA, Pak Guru. Iya, bagus. Bunyi awalnya A, bunyi akhirnya A. Nah, oke. Tuh, coba ya kemudian. Ada hamzah di bentuk 1. Nah, Ya. ada hamzah di bentuk 1 mengindikasikan makna apa? Bisa mekan? Iya, oke, bagus ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ini mungkin ya jarang muncul, tapi nanti akan ada sesuatu yang akan penting ini untuk kita pahami, tidak sekedar tahu artinya. Hamzah sudah kita paham ya, maka yang tersisa 3 huruf apa? Dal, ro. Nah, enggak, kap tadi udah. Dal, ro, Dal, alif. Dal, ro, Dal, ro, alif. Ini Bapak sekalian, dari kata inilah, kalau ibu-ibu pernah dengar ada kata namanya diroyah. Diroyah, apaan itu diroyah ya? Diroyah itu hadis ya? ya oke, bagus, alhamdulillah ada yang
Diroyah itu satu, ada di sebelah kanan. Sebelah kirinya ada riwayah. Riwayah, riwayah. Hmm. Nih, ada diroyah, ada riwayah. Oke. Riwayat. Mana yang ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu akrabi dari dua istilah ini? Ada diroyah, ada riwayah. 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 Nah, riwayah itu apa? Riwayah itu? Riwayah. Sampaikan. Yang Oke, bagus. meriwayatkan. Yang meriwayatkan. Oke, bagus ya. Setelah diriwayatkan, setelah sampai kepada kita, lalu apa yang perlu kita lakukan terhadap hadis-hadis tersebut? Dilaksanakan. Dijalankan. Keren ini, luar biasa ini. Begitu sampai langsung dilaksanakan. Kalah orang Arab. Orang Arab mikir dulu dia. Luar biasa. Tuh. Apa yang kita lakukan? Dipahami? Nah, itu dia. Ini diroyah ini ya, ilmu kalau tadi dikaitkan dengan hadis, ilmu yang fokus pada bagaimana memahami. Ya, berarti bagaimana pemahaman yang ada yang bisa digali dari hadis, dari informasi. Sedangkan riwayah ini bicara tentang ini dari siapa, kepada siapa, disampaikan kemana, sehingga kita sampai pada kesimpulan ini bisa diambil menjadi dasar. Nah, ini benar, ini bisa dipertanggungjawabkan. Ilmunya apa namanya tadi? Ilmu hadis. Riwayah. Nah, Riwayat. itu riwayat. Nah, kalau yang ini tadi diroyah itu berkaitan dengan Pemahaman. pemahaman. Nah, kalau begitu, ibu-ibu sekalian, berarti kata daro, yadri, diroyah tadi, ya, daro, yadri, diroyah tadi, daro, yadri, gitu ya, itu sinonim dengan kata apa kira-kira? Paham. Paham, tahu. Tahu. Oke, bahasa Arabnya apa? Tahu. Alam. Ain, lam, mim, gitu. Ain, lam, mim. Nah, sehingga kata yadri, daro, tadi udah ketemu ya, daro ya. Ya. Daro, yadri, itu seperti alima, ya'lamu. Oke? Nah, Dari. ya, daro, yadri, diroyah tadi ya. Daro, yadri, diroyah seperti rawa, yarwi, riwayah. Nah, oke ya. Rawa, yarwi, riwayah. Yang mana sih rawa seperti yang tadi? Ini yang rawa, yarwi ini. Nah, ini rawahu. Ini rawahu, ini rawa. Ini sama dengan daro. Daro, yadri, diroyah. Rawa, yarwi, riwayah. Oke ya. Kemana larinya tadi? Nah, gitu ya. Apa tadi sinonimnya? Alima, ya, lamu. Tahu. Berarti yadri bisa bermakna Tahu. siapa yang tahu? Kamu. Dari mana tahu kamunya? Dari K itu. Ya, Dari K-nya itu. Oh, belum nyampe ke situ, belum nyampe ke Oh, situ belum ini. sampai ke situ. Yadri. Iya. Yadri, oke. Belum nyampe. Yadri tadi, yadri. Siapa yang tahu? Dia. Iya. Kan ada iya-nya. Ada ya di depan. Nah, Wah. ini nanti itu ada manusia itu beragam jenisnya. Ada katanya rojulun. Nah, yadri, nah, annahu la yadri. Apa itu? Yadri. Dia tidak tahu gitu. Yadri, annahu la yadri. Dia tahu. Dia tahu sesungguhnya dia tidak tahu. Iya. Oh, saya nggak tahu katanya. Tapi ada juga rojulun la yadri, annahu la yadri. Rojulun yadri. Laki-laki. Orang itu tahu. Orang aja, boleh laki-laki, Orang boleh itu perempuan. tahu. La yadri, la Tidak yadri, tahu. Tidak. Tidak. Dia tidak Orang tahu. itu tahu tapi tidak annahu la yadri. sesungguhnya dia nggak tahu. Iya. Tuh. Dia
tidak tahu, tapi dia nggak tahu kalau dirinya tidak tahu, Tahu. merasa tahu aja. Ada Oh, juga merasa yang rojulun yadri annahu yadri. orang itu tahu rojulun yadri sesungguhnya emang dia tahu gitu. Oh Emang iya, dia tahu. ada juga kan laki-laki orang yang la yadri annahu yadri. Betulnya dia tahu tapi Nggak belum tahu tahu. tapi so tahu gitu. Tuh, tuh yadri. Tapi kita kemana tuh? La yadri yadri. La yadri yadri. Ya, dari. Kebanyakan gitu. La yadri yadri. Oke, ketemu ya. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, coba lihat ya berikutnya. Tadi kan hmm, makna dasarnya apa tadi? Tahu. Nah, Tahu. kalau kemudian bermakna adroka, Kamu tahu? Tahu kan kau? ada hamzah, ada hamzah. Kamu tahu? Kamu mengetahui? Ada hamzah, ada hamzah, ada hamzah. Kamu mengetahui? Ada hamzah, ada hamzah, ada hamzah, ada hamzah, ada hamzah. Apakah kamu tahu? Ada hamzah, ada hamzah, ada hamzah, ada hamzah, ada hamzah, ada hamzah. Mengetahui. Hamzah. Ada hamzah, ada hamzah. Ingat, bentuk satu ada hamzah. Kan? Makan. Makan. Kamu Apa? Makan. Iya, berarti adroka. mengetahui? Ataukah Ada hamzah, ada hamzah, ada hamzah, ada hamzah, ada hamzah. Beritahu. Memberitahukan. memberitahukan? Memberitahukan. Ini ibu sekalian, coba lihat ya. Beda ketika arti dasarnya apakah kamu tahu dengan apakah ada yang memberitahukan kamu gitu. Iya. Kira-kira awal maknanya adroka itu seperti tadi ya. Ya, memberitahukan engkau. Ya, memberitahukan engkau. Nah, dalam konteks memberitahukan engkau, itu posisi engkaunya aktif apa pasif? Oh, pasif. Pasif. Oke, karena dia posisinya menerima, ya, posisinya menerima. Nah, berarti dalam konteks ini, ketika bicara tentang Lailatul Qadar, itu artinya ini adalah jenis pengetahuan yang tidak bisa kita usahakan sendiri. Gitu ya. Ya, ini ada jenis pengetahuan yang tidak bisa kita usahakan sendiri. Nah, ini adalah semacam pengetahuan yang merupakan anugerah. Ya. Ya, yang merupakan anugerah. Anugerah bagi siapa? Anugerah bagi orang yang mendapatkan penghormatan, yang mendapatkan kemuliaan. Ya, walaupun diartikan seperti yang ibu-ibu sudah temukan di dalam beberapa terjemahan, wama adroka itu bermakna apakah kamu tahu gitu ya. Iya. Tetapi ingat tadi di sini pengetahuan yang dimaksud di sini adalah bukan pengetahuan sederhana, tapi pengetahuan yang istimewa. Pengetahuan istimewa yang diberikan kepada orang-orang pilihan yang mulia. Ya. Bisa dipahami? Ya. Allah. Oke. Baik, itu dia Al-Qadar 1 sampai 5. Lanjut berikutnya, ibu-ibu sekalian, Az-Zumar 15. Ada kata ungkapan yang belum terpahami? Bentar, Pak. Situ. Pak Guru. Pak Guru itu masih. Apalagi yang lain? Yatahiz.
Iya, terakhir. Iya, oke, baik. Ada lagi yang lain? Oke, sudah itu saja? Iya. Iya, oke, baik. Ini yang syi'tum, siapa yang ada kendala untuk memahami syi'tum? Saya Pak Guru. Coba Bu Ida, kalau i'tidal apa yang Ibu baca Bu Ida? Sami Allah liman hamidah. Terus? Rabbana lakal hamdu. Milkus Milkus samawati samawati wa milkus ardi. Bentar dulu Bu Yuris, bentar dulu ya Bu Yuris ya. Biar bisa dengar Bu Ida dulu. Silakan Bu Ida. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Milkus samawati wa mil'ur ardi. Ayo lupa saya Pak Guru apa ya? Disita. Wamil masih itu. Wa mil Wamil masih itu. Siapa yang tidak mengalami masalah ingatan seperti Bu Ida? Kalau i'tidal, doanya apa? Rabbana lakal hamdu min Iya, samawati wa min ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. iya, bagus. Coba perhatikan ya. Mil'u ma syi'ta dengan syi'tum. Nah, ma syi'ta, ma syi'tum. Terasa mirip betul tidak? Ma syi'ta dengan ma syi'tum? Mirip Pak Guru. Iya. Apa bedanya syi'ta dengan syi'tum? Itu yang belakangnya aja sama tumnya beda. Apa bedanya antara syi'ta dan syi'tum? Beda itu tuh objek apa itu belakangnya tuh loh. Oke, ibu-ibu yang lain coba dengan bahasa ilmu kita. Apa bedanya antara syi'ta dengan syi'tum? Domir kali Pak Guru ya. Tamirnya Pak. Domir. Maksudnya bagaimana domirnya? Ya itu ta, tum gitu. Bukan ya? Bukan ya. Gimana maksudnya bukan ya? Enggak, itu kan ta, syi'ta. Terus tum gitu. Domirnya itu penanda domirnya maksudnya. Oke, penanda domir. Kalau syi'ta penanda domirnya apa? Nah, Ya itu jadi anak gitu domirnya gitu. Kalau tum kan Jadinya apa Bu Fatimah? Jadinya apa? mungkin ya. Kalau ta kan anak, jadi penanda domir ta itu kan Iya, berarti domir bagus. anak Nah, gitu. kalau ta untuk anak, kalau tum, Untuk antum, jadi iya, penanda bagus. saya. Ini yang terlupa dari kita banyak. Banyak. Oh, Banyak. Itu apa? Kalau tum apa tum? kalian. Iya, kalian. karena banyak jadinya kalian. Oh, Coba oke. mimnya tidak ada, maka tidak menjadi kalian. Tapi berkembang menjadi apa kalau dia tidak banyak? Ente. Oh, Nah, enggak ya. gitu. Jadi, syi'ta itu untuk anta, syi'tum itu untuk Antum ya. antum. Itu antum. Nah, syi'ta sendiri ya, yang dulu ya. Syi'ta sendiri adalah gabungan dari sya'a dengan anta. Oke. Sya'a dengan anta. Sya'a itu apa sih Pak Guru? Insya Allah. Insya Allah. Apa itu insya Allah? Izin. Ya Allah Allah. izin, si Allah mengizinkan. Ah, mana mengizinkannya? Insya Allah jika Allah menghendaki, kehendak Iya, Oke. bagus. Itu Oh, ya. kehendak. Nah, sehingga kalau itu sya'a dengan anta jadinya engkau kehendaki. Kalau sya'a dengan antum menjadi maknanya Kalian. iya. Nah, yang bertanya sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sudah Pak Guru, Mm-mm. terima kasih. Iya.
Nah, sekarang yang terakhir yang kita punya adalah walam yattakhiz. Nah, untuk yattakhiz coba ambil ujungnya aja. Ada apa tersisa? His. Yattakhid. Nah, coba sekarang kho-nya didomahkan, pindahkan ke atas. Whose. Ya, Coba takhis. digeser dikit. Khudh min amwalihim sodakotan. Apa khudh? Whose itu alif. Justru itu Whose. Ambil. ambil. Iya, itu. Ambil. Walam yattakhid waladan. Apa jadi maknanya? Belum. Tidak. Ya. Kalau belum berarti ada kemungkinan nanti ya ketika rezim berganti ya. Kalau belum ya. Iya, lam. Apa tadi yang Dia tadi ya? tidak, Yattakhid tadi ya? dia tidak mengambil gitu. Tidak mengambil apa? Walada. Walada ini anak. Tuh. Siapa yang tidak mengambil anak? Iya. Allah. Allah. Jadi Allah Oh, tidak mengangkat anak. Oh, tidak Allah mengambil. tidak menjadikan hamba seseorang sebagai anaknya. Dia tidak membuat anak, dia tidak mengangkat anak. Nah, gitu-gitu. Jadi maknanya seperti itu bisa. Kasih Pak Bro. Ada lagi yang lain? Sudah ya? Oke, baik. Nah, hadis nih sekarang. Ada yang belum dipahami? Imadu. Ini yang populer. As-sholatu imaduddin. Nah, coba titik-titik as-sholatu titik-titik adin. Masih ingat adin? Iya. Yang agama. Iya. Agama. Iya. Berarti imadul iman. Tiangnya iman. Iya. Tiang iman. Tiang iman. Bukan tiangnya Lombok ya, Bu Ida. Ada lagi yang lain? Ntar Pak Guru apa lagi ya? Oke, baik ya. Sekarang kita kembali. Kita kemana sekarang? Kembali. Kembali. Kita ke Embali. Setelah kita melewati Embandung. Embandung, Surabaya. Nyampailah kita ke Embali. Oke. Silakan ibu-ibu sekalian. Kita berbagi ya, berbagi pemahaman. Ya, kita berbagi pemahaman. Satu orang satu potong lah ya. Satu orang satu potong. Terus bergantian kepada yang lain ya. Mohon maaf, apakah arahan kami terdengar dengan jelas? Iya, Pak Guru. Iya Pak Jelas, Guru. Pak Saya Guru. duluan deh Pak Guru. Iya Pak Guru. Iya Pak Guru, saya duluan. Ayo silakan silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam kemuliaan. Bagus. Terus berikutnya. Lanjut saya lagi. Boleh, kalau yang lain belum ada yang berminat, boleh Bu Ida. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tidakkah kamu tahu apa itu malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Itu ada kemuliaan makna tidaknya apa ma ininya? Apa ininya ma dasar pemahamannya? ada ma Pak Guru. Ya, apa yang menjadikan ini cocok dipahami tidak? Ma diikutin mudhari, fi'il mudhari gitu Pak Guru. Oke, bagus. Lihat konteksnya, apakah cocok di situ bermakna tidak? Cocok dari dulu begitu diterjemahkan Pak. Oh iya, artinya di sini ya, artinya di sini dia ingin mengatakan bahwa engkau tidak tahu malam Lailatul Qadar gitu. Ataukah ini adalah pertanyaan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, rasa penasaran. Mana Oh, itu cocoknya konteksnya? pertanyaan Pak Guru. Oke, jadi kalau begitu maka tidak cocok. Ma di sini bermakna tidak gitu. Apakah kamu apakah kamu tahu apa malam kemuliaan? Ya, oke, bagus. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan terbaik dari 1000 bulan. Oke, bagus. Ada makna terbaiknya lahir dari mana, Bu Ida? Masdar Pak Guru khairun. Terbaiknya lahir dari mana, Bu? Khairun masdar. Oke, bagus ya. Iya. As-salatu khairum minan naum. Pernah dengar? Iya, sholat lebih baik daripada tidur. Oh, lebih Oke. aja deh kalau gitu Pak Guru. Hmm. Malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Dari mana ada lahir makna lebih sekarang? Mungkin ini Pak Guru Bandingan. min. Gitu Pak Oke, Guru. bagus, bagus. Ya, lanjut. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun dan ruh di dalamnya dengan dan malaikat Jibril kali ya, dan malaikat Jibril di dalamnya dengan izin Tuhan mereka di setiap urusan pada setiap urusan. Nah, ini mulai kehilangan arah nih, karena setiap kata diartiin ini. Mulai kehilangan arah karena setiap kata diartiin. Ingat ya, ingat. Untuk memudahkan kita menyampaikan gagasan, tetap subjeknya, predikatnya, objeknya, keterangan, itu menjadi dasar pertimbangan. Tidak serta-merta yang muncul itu yang diartikan, karena nanti bisa terkecoh kita oleh urutan kalimat bahasa Arab. Para malaikat dan
Jibril turun dengan seizin Tuhan mereka, dengan Kapan? seizin Pada malam ya, para malaikat dan Jibril turun dengan seizin Tuhan mereka. Kapan? pada malam. Oh, pada para malaikat dan Jibril turun di dalamnya. Kapan? Itu pertanyaannya bukan di mana tuh, Bu. Ibu kan bukan orang Sunda ya. Kan pertanyaannya kapan, bukan di mana, di mana, di mana. Pada Bukan di malam mana. kemuliaan itu, Hah? Apa, pada Bu? pada malam kemuliaan. Iya. Tuh. Mau ditaruh di mana itu pada malam kemuliaan itu? Mau ditaruh di awal, di tengah, apa di akhir? Pada malam kemuliaan turun para malaikat dan Jibril. Subjek, predikat, objek, keterangan. Para malaikat dan Jibril turun pada malam kemuliaan dengan izin Tuhan mereka. Berasa enak begitu? Ibu Malam. pernah ini nggak? Pernah kecil nggak? Pernah punya anak kecil juga punya. Tahu nggak Bu Ida? Lagunya anak-anak yang tok tek tok tek tok tek tok gitu tuh. Gimana lagunya? Pada Dari hari Minggu. Minggu. Hari Minggu Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Tuh. Mana keterangannya? Belakang. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Mana keterangannya? Ke kota. ke kota. Bukan. Minggu ya, Bu. Pada hari Minggu. Pada hari. Oh, Keterangan. Hmm. pada hari Minggu tuh keterangan. Iya, itu keterangan waktu itu. Oh, Tuh. Kalau yang ini romantis pada itu, malam kemuliaannya mana Pak Guru, kan nggak ada tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Fihan. apanya yang Ibu tanya? Malam kemuliaannya kan nggak ada di sini Pak Guru. Seperti biasa, kalau kata yang kita maksudkan itu tidak ada, maka yang kita gunakan adalah Yang kita gunakan kalau kata yang kita inginkan itu tidak ada, maka yang kita gunakan adalah kata pengganti. iya. Tuh, kalau bahasa Arabnya apa? Domir. Apakah di situ tidak ada domir yang bermaksud malam kemuliaan? Ada Pak Guru. Yang mana gerangan? Fiha. Oke, sekarang silahkan ajukan pertanyaan yang sama kepada diri sendiri. Gimana jadinya? Pada malam kemuliaan para malaikat dan Jibril turun dengan izin Tuhan mereka. Terus, untuk apa? Mingkuli amr di setiap urusan apa Pak Guru? Mohon Saya bingung. perhatikan pertanyaannya. Mohon Ya. perhatikan pertanyaannya. Mohon perhatikan pertanyaannya. Apa pertanyaannya tadi? Untuk apa? Nah, silakan dijawab. Untuk menyelesaikan urusan. Oke. Mana yang bermakna menyelesaikan? Nggak ada. Lagi dia mau untuk apa? Di sini nggak ada mingkuli amr. Coba cari yang ada Setiap dulu, urusan. coba. Coba cari yang ada. Untuk apa? Untuk untuk ini, untuk kuli amr ini, Boleh dijawab pakai bahasa Indonesia. untuk
setiap urusan. Oke, bagus ya. Oke, sekarang silakan digabungkan. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat dan Jibril turun dengan izin Tuhan mereka untuk setiap urusan. Oke, Di bagus. setiap urusan kali Pak Guru ya, Apa? untuk di setiap urusan. Apa, Bu? Nggak jadi dah, setiap urusan aja. Oke, baik. Jibril itu bukan malaikat. Malaikat, tapi ruhu ini kan Jibril juga Pak Guru. Oke, bagus ya. Kalau dia malaikat, apa maknanya? Sudah ada malaikat, ada ruh juga. Maknanya selain Jibril, malaikat-malaikat yang lain. Maksudnya selain Jibril yang turun. Iya, kan malaikat banyak. Selain malaikat Jibril, Turun. malaikat-malaikat yang lain juga turun. Jadi Jibril nggak turun. Turun. Turun Pak Guru. Oke, bagus. Oke, jadi apa maknanya? Kalau Jibril adalah malaikat, tuh, dan malaikat termasuk di dalamnya adalah Jibril. Eh, maksudnya Ya, apa Pak Guru? pertanyaan tadi muncul. Ya, muncul pertanyaan awal, apakah Jibril itu malaikat? Malaikat. Nah, kalau iya, ini apa yang dipahami? Malaikatnya sudah ada, arruhnya juga ada. Padahal tadi dipahami Jibril itu juga malaikat. Karena Jibril yang itu apa? Kan turun Al-Qur'an nih Pak Guru. Jadi Jibril itu kan perantara. Yang Ya, menyampaikan Al-Qur'an itu kan melalui malaikat Jibril Pak Guru. iya, bagus, bagus. Apa tadi pertanyaannya? Jibril adalah malaikat. Sudah Ya. ada malaikat, muncul juga Jibril gitu. Padahal dia adalah malaikat. Ada makna apa di situ? Malaikat Jibril yang paling ini, yang paling apa ya? Malaikat Jibril yang paling utama gitu ya. Oke, bagus ya. Jadi ini seperti ketika kita berkata, yang saya hormati para hadirin sekalian, termasuk nggak Pak RT di situ? Ya, termasuk. Tetapi tetap juga habis itu mengatakan, yang saya hormati Pak RT. Yang saya hormati para hadirin dan Pak RT sekalian. Ada makna apa di situ? Ada makna pengistimewaan. Ada makna pengkhususan. Ketika yang banyak disebut duluan, kemudian yang sedikit. Ketika yang banyak disebutkan, kemudian yang sedikit. Sama aja nanti begitu Bu Ida memberi sambutan atas nama keluarga, ya, yang saya hormati seluruh tamu undangan, yang saya hormati Bu Fatimah yang selalu menemani. Wah, itu ada makna tertentu. Emangnya Bu Fatimah bukan termasuk tamu undangan? Termasuk. Kenapa disebut istimewa? Dapat idenya? Ya, Pak Guru. Oke, terus berikutnya. Lanjut Bu Ida, selagi yang lain belum berminat, kita aja nggak apa-apa berdua. Bagus. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan. Keselamatan padanya hingga terbit fajar. Oke, bagus ya. Ini standar tidak ini kalimatnya nih kalau Bu Ida pahami? Enggak, Pak Guru. Enggak. Kalau standar gimana standarnya? Keselamatan
Keselamatan sampai terbit fajar. Kalau Ibu Ida lihat ya, Ibu Ida lihat secara lebih lanjut ya, ini untuk bagian terakhir ini ya, untuk bagian terakhir ini, subjeknya apa kira-kira? Subjeknya salamun. Oke, bagus. Jadi ini sedang bicara tentang salamun ini, ayat ini. Enggak, Enggak. Sedang berbicara tentang apa ini? malam kemuliaan. Yang bermakna malam kemuliaan yang mana? Iya, Kalau begitu, iya Pak Guru. standarnya Malam kemuliaan sampai terbit malam kemuliaan malam kemuliaan malam kemuliaan keselamatan sampai terbit fajar. seperti biasa ya, subjek, predikat, Oh, objek, keterangan, biasain aja begitu biar nggak iya. lama kita untuk dapat idenya. Keselamatan Ah, malam tadi katanya malam Lailatul Qadar, katanya tadi subjeknya. enggak salamun Pak Guru. Oke, baik. Saya akan kembali ke pertanyaan awal. Apa ini Iya, bicara tentang salamun? bukan Lalu bicara tentang tentang apa? malam kemuliaan. Nah, kalau begitu, maka standarnya adalah Tapi ini kalau dilihat domata ini Pak Guru kan subjek ini. ya nggak apa-apa. Ibu berarti sudah Oh, makin teliti mengamatinya. Sampai kita tinggi ya, sampai kita tinggi ya, tinggi kita kajian kita tetap saja modal dasarnya kenali dulu subjeknya. malam kemuliaan keselamatan sampai terbit fajar. Mana subjeknya, Malam kemuliaan mana predikatnya. keselamatan. Antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia biasanya ada apa? Ada. Oh iya, ada kata sambung. Malam kemuliaan itu Gimana Pak jadinya? Guru. Malam kemuliaan itu keselamatan sampai terbit fajar. Yang lain apa idenya antara subjek dan predikat? Adalah Pak Guru Adalah Ada. Adal. ada malam kemuliaan. Jadi ini kalau pakai standar, hiya salamun. Malam itu adalah kedamaian. Malam itu adalah kedamaian. Tapi ibu-ibu coba main perasaan ya. Main perasaan gitu. Kita mau ngomongin soal damai, tapi kita mulai dengan kata malam. Enak nggak? Kita mau bicara tentang kedamaian, namun kata yang kita munculkan pertama kali adalah malam. Kira-kira berasa enak tidak? Ada malam itu. Ah, Ada. enggak itu, enggak ada, enggak terpikir ada pertanyaan macam itu kah? Enak-enak aja Pak Guru. Oh, bagus. Ibu Ida, kalau Ibu mendengar kata malam, malam itu identik dengan terang apa gelap? Gelap. Gelap itu identik dengan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang mengembirakan. Menakutkan. Nah, itu yang bikin gak enak kalau dimulai dengan iya, Malam. salamu. Nah, supaya ini kan ini mau bicara tentang sesuatu yang indah. Ingin ya, ayat ini ingin menceritakan sesuatu yang indah. Karena itu posisi kata di dalam kalimat itu
digeser dengan sedemikian rupa, maka terasalah enak dia. Coba bandingkan, baca ya, salamun enak nggak daripada hiya? Iya, Pak Guru. Coba main perasaan aja nih kita nih, main perasaan aja kita. Iya, Salamun Pak Guru. hiya, coba bandingkan dengan hiya salamun. Iya. Tuh, berasa Enakan beda. salamun. Iya. Enak Iya. kan dia. Walaupun kalau tadi kita lihat, ini secara standarnya ini mengatakan hiya salamun. Malam itu Iya, iya. adalah kedamaian. Tapi kok mau ngomongin tentang yang indah-indah, dimulai dengan sesuatu yang tidak enak itu memulainya gitu. Gitu. Sama Oke, misalnya Pak bilang, Guru. mau bilang apa? Mau bilang, wah harum. Tapi dia bilang, kentutnya harum. Nggak enak kok bilang dari kentut gitu. Ya, berarti tetap dari salamun ya, Pak Guru. Memang tetap Beda. yang tadi kita maksud adalah coba dicermati Iya. struktur dasar untuk sampai pada pemahaman ada keindahan lebih yang diberikan, yang dihadirkan oleh ayat ini, manakala ada bagian dari kata, dari ungkapannya yang digeser posisinya. Oke. Hari itu ada, hari itu ada. Sudah? Sudah, Pak Guru. Oke, Bang. Nah, tahu gitu ya. Nah, tahu ini ya. Ini karena apa namanya nih? Kalau itu ya, kalau kita mau bicara tentang salamun ya sebagai subjek, ya sudah tidak usah pakai iya kan gitu. Biasa, misalkan salamun hatta matlail fajr itu. Dan namanya juga iya itu ke malam ya, merujuk kepada malam. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ida. Ini luar biasa. Ya, Dipertahankan sama-sama. dan didekatkan terus ya, Bu Ida. Apa yang tadi Siap, tetap Pak kita Guru. pesankan, ibu-ibu sekalian, untuk memudahkan kita dalam memahami pesan-pesan ini, pemahaman kita giring untuk mengikuti standar bahasa Indonesia. Coba kenali subjek, kenali predikat, kenali objek, kenali keterangan. Kalau sudah dikenali semua itu, ya kemudian kita coba atur gitu, mau ditaruh di mana enaknya, taruh di mana pasnya. Semua itu tadi kenikmatan, keberhasilan yang kita raih seperti yang Bu Ida tunjukkan seorang diri itu lama kalau kita memahaminya, setiap kata diartikan, setiap kata diartikan, setiap kata diartikan sesuai dengan urutan awal dalam bahasa Arab. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Kita lanjut berikutnya Ya, Ibu-ibu. Pak Ya. Guru. Ya. Masih Bu Ida atau ada yang berminat juga yang lain? Oh, udah bengek saya, Pak Guru. Yang lain aja. Oke, baik. Sepertinya kita masih perlu toleransi lebih tinggi lagi untuk ibu-ibu yang lain. Kita beri kesempatan seminggu lagi ya, mudah-mudahan minatnya datang ya. Kalau malam ini belum datang, minatnya mungkin pada pekan depan sudah datang minatnya seperti yang tadi Bu Ida sudah tunjukkan. Begitu ibu-ibu sekalian? Ataukah ada, wah saya berminat nih sebenarnya ini. Nggak ada? Depan aja Pak Guru. Iya, oke baiklah. Ini merespon aspirasi dari Bu Fatimah, itu ya, Bu Fatimah maunya di depan, ya, tidak di belakang. Jadi kita tunggu di depan, pekannya di depan. Insya Allah. Baik, Insya Allah. ya, ibu-ibu sekalian, dengan demikian, alhamdulillah tuntas sudah kita membahas ya. Mudah-mudahan ini bisa diikutin ya, karena ada musik latar belakang ya dengan kondisi yang memang mengharuskan demikian. Mudah-mudahan tetap ada kebaikan yang bisa kita pahami dan kita dapatkan, ibu-ibu sekalian. Amin. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Subhanaka Subhanaka Allahumma Allahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Pantesan Bu Ida lancar. Itu modal dan bekalnya untuk belajar penuh itu dibungkusnya. Oke. Oke, terima kasih Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.